Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawitri Baryana, Prodi S1 Informatika, kelas 23D. Saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi trigonometri. Materi limit fungsi trigonometri. Ringkasan. 1. Pendahuluan. 2. Limit fungsi sinus. 3. Limit fungsi kosinus. 4. Limit fungsi tangen. Pendahuluan. Limit fungsi trigonometri adalah konsep krusial dalam matematika kalkulus yang memungkinkan kita memahami perilaku suatu fungsi saat variabel mendekati nilai tertentu. Fungsi trigonometri melibatkan sudut-sudut dan rasio panjang sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Dalam kaitannya dengan limit, kita akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai fungsi trigonometri berkembang ketika sudut-sudut tersebut mendekati suatu batas pentingnya limit fungsi trigonometri. Analisis perubahan. Limit membantu menganalisis perubahan fungsi trigonometri saat sudut mendekati suatu nilai. Turunan dan integral. Limit merupakan elemen dasar dalam perhitungan turunan dan integral yang merupakan konsep inti dalam kalkulus. Pemahaman konsep asimtot. Limit membantu dalam memahami konsep asimtot baik vertikal maupun horizontal yang merupakan karakteristik penting dari grafik fungsi trigonometri. Pemecahan masalah fisika dan rekayasa. Dalam konteks aplikasi di fisika dan rekayasa, limit fungsi trigonometri sering digunakan untuk memodelkan dan menganalisis fenomena berbasis sudut. Dengan pemahaman tentang limit fungsi trigonometri, kita dapat mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah yang melibatkan perubahan dan kecenderungan dalam konteks sudut dan fungsi trigonometri pada umumnya. Limit fungsi sinus. Hubungan fungsi sinus dengan lingkaran satuan. Dalam konteks lingkaran satuan, lingkaran dengan jari-jari 11, koordinat X dan Y pada lingkaran satuan dapat direpresentasikan sebagai cos, sin, kosin, di mana adalah sudut dari sumbu positif X hingga garis yang menghubungkan titik tersebut dengan pusat lingkaran. Aplikasi fungsi sinus. 1. Getaran dan gelombang. Fungsi sinus digunakan untuk memodelkan getaran dan gelombang, termasuk gelombang suara dan gelombang elektromagnetik. 2. Matematika dan kalkulus. Fungsi sinus memiliki peran penting dalam pemecahan masalah kalkulus, terutama dalam konteks integral dan diferensial. 3. Ilmu fisika. Dalam fisika, fungsi sinus digunakan untuk menggambarkan gerak harmonik sederhana dan fenomena gelombang. 4. Rekayasa dan sinyal. Fungsi sinus digunakan dalam rekayasa untuk analisis sinyal dan pemodelan fenomena berulang. Dengan pemahaman mendalam tentang fungsi sinus, kita dapat menerapkan konsep ini dalam berbagai bidang ilmu, termasuk matematika, fisika, rekayasa, dan ilmu komputer. Fungsi sinus adalah elemen dasar dalam pemahaman trigonometri dan memiliki banyak aplikasi praktis dalam pemodelan dan analisis fenomena periodik. Limit fungsi kosinus. Limit fungsi kosinus atau cos adalah konsep dasar dalam kalkulus yang memungkinkan kita untuk memahami perilaku fungsi kosinus saat variabel sudut mendekati suatu nilai tertentu. Fungsi kosinus didefinisikan sebagai rasio panjang sisi sejajar sudut terhadap panjang hipotenusa dalam segitiga siku-siku. Grafik fungsi kosinus. Grafik fungsi kosinus adalah gelombang periodik yang mencapai maksimum 1 dan minimum min 1 secara bergantian. Periode dari fungsi kosinus adalah 2π. Aplikasi dalam kalkulus. Limit fungsi kosinus sangat penting dalam kalkulus, terutama dalam perhitungan turunan dan integral. Pemahaman tentang limit ini membantu dalam memahami perubahan nilai fungsi kosinus saat variabel mendekati suatu nilai, yang merupakan dasar dari banyak konsep dalam analisis matematika. Dengan memahami limit fungsi kosinus, kita dapat lebih lanjut menjelajahi konsep-konsep kalkulus yang melibatkan fungsi trigonometri ini. Limit fungsi tangen. Limit fungsi tangen atau tan adalah konsep dalam kalkulus yang memungkinkan kita untuk memahami perilaku fungsi tangen saat variabel sudut mendekati suatu nilai tertentu. Fungsi tangen didefinisikan sebagai rasio panjang sisi berlawanan sudut terhadap panjang sisi sejajar sudut dalam segitiga siku-siku. Fungsi tangen sering muncul dalam perhitungan turunan dan integral, terutama dalam konteks
trigomerial, pemahaman tentang limit fungsi tangan memainkan peran penting dalam analisis perubahan dan mencenderungkan fungsi trigonometri. Dengan memahami limit fungsi tangan, kita dapat lebih lanjut memahami perilaku fungsi trigonometri ini dan menerapkannya dalam berbagai konteks matematika dan ilmu terapan.